kalau kita sholat gak baca itu alhamdulillah gak sah sholatnya. Karena kita butuh dengan memuji Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan Nabi SAW itu kalau bangun pagi, beliau selalu mengatakan alhamdulillah, segala puji Allah kepada Allah Subhanahu wa taala alladzi qad radda alayya ruhi. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan kepadaku rohku. Karena sejatinya kalau kita tidur itu disebut dengan saudaranya kematian. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hari ini, alhamdulillah pagi ini kita masih bisa hidup, Allah kembalikan roh kita, itu nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita diperintahkan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, Allah mudahkan ibu-ibu semua, kita semua untuk bisa hadir di sini, untuk bisa kumpul di sini yang insya Allah dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Nabi SAW, tidaklah suatu kaum mereka duduk kemudian mereka berkumpul untuk mempelajari Al-Quran. Di dalamnya juga dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan diturunkan kepada mereka juga kasih sayang Allah. Wa haffathumul malaikah, mereka yang berkumpul itu akan dinaungi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan nama-nama mereka satu persatu akan disebut-sebut di antara makhluk-makhluk Allah yang di sisinya, yaitu para malaikat. Sehingga para malaikat mereka akan beristighfar untuk hamba-hambanya yang duduk hadir di majlis ilmu. Sehingga ini kemuliaan, keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala pilih dari sebagian manusia, gak diberikan kepada semua orang. Karena nikmat taqarrub itu mendekat, pendekatan diri kepada Allah. Nikmat atau akses taqarrub tidak diberikan kepada seluruh manusia, enggak, hanya manusia-manusia pilihan. Karena tanda Allah Subhanahu wa taala sayang sama makhluk atau sayang sama manusia, sama hambanya, bukan diberikan perkara dunia enggak. Kita buat sebuah analogi begini Bu. Kalau misalnya ibu punya uang, mau berapa punya? 10 miliar cukup? Ya, menghayal dulu aja lah ya. Menghayal dulu kan bebas menghayal. Misalnya punya uang 10 miliar. 10 miliar ini dibagiin semua. Dibagikan ke semua tetangga, dibagiin semua. Bahkan satu kampung semua dikasih uang. Ketika ibu-ibu ngasih uang itu semua ke yang ada di situ, ngasih uang banyak, kira-kira apakah dengan ibu-ibu memberikan uang itu secara otomatis mengizinkan semua yang dikasih boleh masuk ke rumah? Tidak. Siapa yang boleh masuk dalam rumah? Yang diberikan akses untuk mendekat ke dalam rumah hanya orang-orang khusus, orang-orang terdekat, sahabat-sahabat, teman-teman. Maka Allah Subhanahu wa taala lebih mulia dari kita. Allah ketika memberikan rezeki, Allah memberikan perkara dunia kepada seluruh manusia yang beriman atau yang tidak beriman sekalipun Allah kasih. Tapi akses untuk mendekat hanya orang-orang tertentu. Gak semuanya diberikan akses oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendekat. Maka alhamdulillah hari ini ibu bisa duduk dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian shalawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta istri-istrinya, keluarganya, dan seluruh pengikutnya hingga hari kiamat kelak. Dan semoga kita termasuk dari pengikutnya beliau SAW. Ya ibu semua yang Allah Subhanahu wa taala, tema kita apa? Teman setia. Ya. Salah satu kebutuhan manusia yang Allah ciptakan kita ini makhluk sosial. Salah satu kebutuhan kita adalah butuh sama teman. Yang tentunya teman yang kita butuhkan itu bukan teman sembarangan, tapi kita berusaha atau pengen punya teman itu yang setia. Punya teman yang
benar-benar sejati. Kira-kira kita bisa tahu ini teman yang setia, ini teman yang tidak setia, kapan kita bisa tahunya? Kapan kita? Ketika kita sedang susah, kita dalam keadaan duka, kita dalam keadaan sulit. Saat itulah kita bisa tahu mana teman-teman yang benar-benar setia. Karena kita hidup di atas muka bumi ini, kata Allah, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan itulah hari-hari yang akan diputar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita hidup di atas, kadang di bawah, terus seperti itu. Dan kita bisa mengetahui teman kita yang benar-benar setia itu ketika kita sulit, ketika kita sakit, ketika kita dalam keadaan mungkin ekonominya susah. Kalau orang-orang atau kondisi kita lagi baik, lagi kaya, muda, kemudian sehat, banyak orang nempel. Yang kenal, nggak kenal pun nganggap saudara. Oh, kamu tuh saudara saya. Padahal jauh banget ya. Itu kalau orang yang sukses itu. Nah, akhirnya ketika kita dalam keadaan susah, kira-kira banyak gak yang setia itu? Gak. Gampang atau tidak untuk mencari teman yang setia? Tidak mudah, susah untuk mencarinya. Dan setianya teman, ya kita katakan misalnya pasangan hidup misalnya. Pasangan hidup kita, ya udah banyak orang ya, sedikit dari pasangan hidup pun yang dia nempel pas punya duit doang. Pas suaminya muda, punya uang, segalanya punya, sehat, itu cinta banget. Pas suaminya kebaliknya, suami udah mulai tua, kerjaan pun udah serabutan, ya sekedarnya, udah sakit-sakitan hidupnya, yang gak setia pun banyak, akhirnya dia meninggalkan suaminya. Begitupun sebaliknya, seorang suami terhadap istri pun seperti itu. Gak sedikit yang mereka akhirnya berpisah karena disebabkan kondisinya. Tapi kalau kita berbicara tentang teman setia, kira-kira kita udah nemu nih ada punya teman setia atau pasangan yang setia. Sesetia-setianya mereka, kira-kira ada nggak yang mau nemenin kita sampai kuburan? Sepakat ya, nggak ada ya? Sayang sama suami ya? Suami sayang sama ibu nggak? Insya Allah sayang, ya sayang banget. Sesayang-sayangnya suami ibu-ibu, kalau kita wafat kita semua akan meninggal. Kalau kita wafat, kira-kira tuh suami mau nggak nemenin dalam kuburan? Nggak akan ada yang mau. Nggak akan ada yang mau. Anak, secinta-cintanya kita sama anak, sesayang-sayangnya anak sama kita, atau kita punya teman sekalipun yang teman kental banget dari TK tuh sampai sekarang masih temenan, setia dalam kondisi apapun dia selalu dekat, selalu perhatian. Tapi kalau kita udah wafat, nggak akan ada yang menemenin kita. Mentok-mentoknya, maksimalnya dia akan nemenin di atas kuburan dan menjadi orang yang paling terakhir berangkat atau pulang. Orang paling terakhir pulang dia, karena dia masih rindu sama kita, pengen ketemu terus. Ya baik di atas mungkin sampai sore, atau mungkin besok datang lagi, sering ke situ. Tapi dia nggak akan sampai ke kuburan, nggak akan ada yang sampai ke yang lahat, nggak ada. Tapi ibu-ibu yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, ada sosok yang harus kita jaga, sosok yang harus kita usahakan, kita ikhtiarkan selama kita masih hidup, yang dia akan setia menemani kita sampai kubur, yaitu amal soleh. Yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yatba'ul mayyitu thalath. Mayyit itu kalau dia sudah wafat, namanya mayyit, sudah wafat, meninggal. Seorang ketika sudah menjadi mayyit akan diiringi oleh 3 hal. Akan diiringi oleh 3 hal. Yatba'uhu maluhu wa ahluhu. Akan diiringi oleh atau diikuti oleh hartanya dan juga keluarganya. Ya, diiringi harta, kemudian juga keluarganya akan diiringi. Ya, ketika kita wafat dimandiin, kemudian dikafani, kemudian nanti diangkut mungkin ke mobil. Dari mobil itu mobil harta kita. Sama keluarga pun akhirnya bareng ke kuburan untuk menguburkan kita. Namun kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fayarji'uthnan, yang 2 akan pulang. Yang
yang dua akan pulang. Tadi satu kelupaan, amalnya akan ikut. Jadi yang akan ikut adalah hartanya, kemudian keluarga, kemudian amalnya. Fayarji'u ithnani, yang dua akan pulang, keluarga dan harta akan pulang, wa yabqa wahid, sisa satu, yaitu amal. Amal yang akan menemani kita. Kalau misalnya ya ada di kondisi misal ibu-ibu atau ada yang wafat, seorang perempuan kemudian ketinggalan, udah mau dikuburin tuh, udah dikafani, udah dimandiin, tinggal diangkat, tiba-tiba anaknya ngeliat di cincin ibunya atau di tangan ibunya ada cincin 5 gram misalnya. Kira-kira sama anaknya diambil atau enggak? Diambil, terus akad diambil. Bukan hartanya nggak mau, anaknya nggak mau ngapain, bawa emas ke kuburan, gak manfaat. Diambil sama anaknya pasti, buat warisan. Kan dipaksa diambil. Bahkan ada yang sampai udah dikubur pun baru ingat, oh ada emas, digali lagi diambil itu emasnya. Ya, ada sebagian seperti itu. Maka tinggal amal kita yang akan menemani kita sampai kuburan. Kalau begitu, boleh nggak sih kita cinta sama keluarga, cinta sama harta? Boleh. Bukan berarti kalau gitu mas saya nggak usah cinta sama keluarga, saya ninggalin, ngapain saya cinta sama keluarga? Mereka juga nggak akan nemenin saya. Ngapain saya cinta sama harta? Mereka harta juga bisa nemenin saya. Bukan begitu cara berpikirnya. Tapi kita bisa menjadikan harta, kita bisa menjadikan keluarga itu sebagai nilai amal soleh yang akan menemani kita. Kita katakan keluarga bisa nggak jadi amal soleh? Bisa. Kita mendidik anak agar anak menjadi anak yang soleh dan solehah, yang itu nanti menjadi jariah untuk kita. Yang kata Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam atau idza mata al-insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalath." Kalau manusia anak cucu Adam ini sudah wafat, maka amalannya akan terputus kecuali 3. Salah satunya awwaladin shalihin yad'u lahu. Anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Gimana anak itu akan mendoakan orang tuanya atau mendoakan kita kalau kita nggak mendidik anak kita? Makanya mendidik anak itu bukan hal yang sepele. Itu amal kita. Kadang kita capek, ibu capek ngurusin anak, capek, rewelnya susah diatur, disuruh ini susah. Ingat, itu amal kita. Hanya itu yang bisa menemani kita nanti di kubur. Sehingga itu menjadi motivasi. Keluarga pun bisa menjadi nilai amal saleh yang menemani kita. Sehingga cinta sama anak, cinta sama keluarga bukan sekedar cinta untuk kehidupan dunia saja. Sayang sama anak bukan sekedar sayang untuk perkara dunia saja, tapi sayang untuk sebagai amal itu. Sehingga berusaha untuk mendidik anak-anak. Kan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, lindungilah, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian dari api neraka. Yang diperintahkan untuk jaga anak itu kita. Yang diperintahkan untuk menjaga keluarga, melindungi keluarga kita dari api neraka adalah kita pertama kali. Sehingga jadikan keluarga itu sebagai amal soleh yang bukan hanya cintanya di dunia. Justru keluarga tersebut nanti akan berubah wujudnya yang menjadi amal soleh yang akan menemani kita. Itu keluarga bisa dijadikan sebagai amal soleh jariah. Maka perlu kesungguhan. Memang tidak mudah ya untuk menjadikan keluarga itu keluarga yang soleh dan soleha. Tapi perlu ada kesungguhan. Perlu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bicara harta. Harta bisa nggak dijadikan amal soleh? Bisa. Harta bisa dijadikan amal soleh. Harta kita itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Kata Nabi SAW, semua akan ditanya, termasuk harta, dari mana dia dapat hartanya, kemudian wa fima anfaqah, kemudian harta ini diinfakkan untuk apa? Itu akan ditanya. Sehingga harta bukan sekedar yang penting saya punya duit, yang penting saya punya uang, yang penting saya punya rumah, yang penting saya punya mobil, yang penting punya harta, enggak. Tapi akan ditanya dari mana dapatnya. Kemudian untuk apa setelah didapatkan itu? Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selalu harus berpikir ketika kita beli sesuatu misalnya, ya ibu biasanya emang perempuan kan tabiatnya senang sama perhiasan. Boleh, sama saya dipersilahkan boleh.
selama tidak berlebihan. Dan kita harus selalu nanya, kalau saya beli ini nanti siap nggak ditanya sama Allah? Kalau siap silakan. Beli tas misalnya, punya tas udah 10 tuh tasnya misalnya, bahkan setiap hari bisa ganti-ganti. Dia pengen beli terus sampai 20 tasnya, silahkan, asalkan setiap satu tas per tasnya kalau ditanya sama Allah bisa jawab, ya Allah saya tas yang ini untuk pengajian, tas yang ini untuk dipinjemin, tas yang ini untuk ini, untuk ini, untuk ini. Kadang tuh ada sebagian orang yang dia beli tas sampai ratusan juta, bahkan puluhan juta. Itu ditanya sama Allah, fima anfaqhu, untuk apa uang itu dikeluarkan? Untuk apa harta itu digunakan? Punya mobil 5 katakan, boleh silakan. Asalkan siap untuk ditanya sama Allah. Oh, mobil yang pertama ini buat keluarga. Kalau mau pengajian diantar pakai mobil ini. Mobil yang kedua, oh ini untuk nganter kalau tetangga atau orang-orang teman-teman yang sakit diantar ke rumah sakit pakai ini, ambulan soalnya. Yang ketiga misalnya mobilnya ini boleh dipinjemin, silakan, ada yang butuh silakan. Mobil keempat ini untuk nganter ibu-ibu kalau ke pengajian. Ya, HiS misalnya. Ini kalau ibu mau pengajian pakai mobil ini silakan. Yang satu lagi ini untuk ya apalah misalnya, ada yang mau minjem, mau nyewa silakan, murah insya Allah. Maka kalau seperti itu kondisinya silakan. Itu semua 5-5-nya akan menjadi amal soleh. Punya tas 10, semuanya punya amal soleh masing-masing. Silakan. Dan dalam harta pun kita perlu memperhatikan mana yang wajib, apa yang wajib untuk dikeluarkan. Zakat. Kalau laki-laki memberikan nafkah. Yang sunnah-sunnahnya ada sedekah, ada infak. Sehingga harta yang kita miliki ini bisa menjadi teman setia, meskipun secara zahirnya yang terlihatnya nanti ketika kita masuk kuburan, kita sudah dikubur, sudah ditutup tanah, mobil yang kita punya pulang, keluarga yang kita cintai mereka pun akan meninggalkan kita. Tapi mereka dengan meninggalkannya kita, mereka di rumah, mereka akan tetap mendoakan kita. Harta yang kita miliki yang selalu kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk bangun apa, misalnya untuk bantu kaum muslimin, kita wafat itu tetap dipakai, pahala terus mengalir menjadi amal soleh kita. Itu teman yang setia. Kemudian hidup yang nanti Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kalau kita di dunia katakan punya teman setia, gimana caranya agar teman kita itu setia sama kita? Salah satu caranya adalah dengan pertama kali kita harus setia dulu sama dia. Agar teman kita setia sama kita, perlu kita setia dulu sama dia. Karena susah kayaknya kalau teman kita pengen setia sama kita, tapi kita nggak setia sama dia juga. Kita nggak pernah peduli sama dia, kita cuek sama dia, terus kita mengharapkan perhatian dia, nggak mungkin. Begitu pun dalam rumah tangga misalnya. Sekarang kita kembali berbicara tentang amal tadi. Kita pengen amal soleh kita setia sama kita sampai kuburan. Pengen menemani kita sampai kubur nanti. Pertanyaannya, kita udah setia belum sama amal soleh? Kira-kira udah setia belum sama amal soleh kita? Kalau sudah susah jawabnya, kita buat perbandingan. Ibu-ibu lebih sering pegang HP atau pegang Quran, ibu? HP. Oh, alhamdulillah. Saya minum dulu. Ini ada sedotannya nggak apa? Ada sedotan nggak? Sebentar, Ustaz. Iya. Entah, nanti nunggu. Jujur ya, ibu ya, alhamdulillah. Lebih sering. Ini ada. Ya, sedotannya aja, ini airnya udah ada. Ustaz. Ya, kita lanjut. Nah, kita perlu perbandingan tadi. Lebih sering megang HP atau Quran? Ternyata lebih sering Quran. HP. HP usul banget. Qurannya ada di HP. Oh iya betul, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang buka Quran di HP, tiba-tiba ada notif Shopee. Akhirnya buka yang lain. Ya, lebih sering keluyurannya atau lebih sering pengajian dulu? Alhamdulillah seimbang Ustaz. Alhamdulillah. Lembaga harus banyak pertanyaan itu ke diri kita masing-masing ya. Kita mau amal kita tuh setia di kuburan.
kita harus tanya, kita udah setia belum sama amal soleh kita? Sebagaimana tadi kita pengen teman kita setia sama kita, kita harus setia sama teman kita. Mau amal soleh kita tetap menemani kita setia sampai kuburan, kita perlu setia sama amal soleh. Setia itu gimana sih? Mana setia? Sering ketemu. Sering ketemu. Makanya kata Nabi SAW dalam sebuah hadisnya, Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum, atau apa? Innallaha yuhibbu al-'abd, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, atau ahabbul a'mali ila Allah, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adwamuha wa in qalla. Amalan yang itu konsisten, sering dilakukan, wa in qalla, meskipun sedikit. Itu amalan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering ketemu, itu kan tanda setia. Meskipun sedikit, meskipun sebentar. Sehingga amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang sering dilakukan, meskipun sedikit, bukan yang amalan musiman. Gimana contohnya amalan musiman? Ketemunya setahun sekali. Kapan? Ramadan. Ketemu sama Al-Quran pas Ramadan kemarin terakhir. Ketemu sama tahajud Ramadan kemarin juga. Ketemu sama puasa Ramadan kemarin juga. Nanti ketemu lagi Ramadan setelahnya. Musiman ketemu. Bahkan ada sebagian orang yang sholatnya juga musiman. Setahun 2 kali atau sekali doang. Sholat Idul Adha, Idul Fitri, itu pun telat lagi. Keterlaluan, telat. Maka akhirnya ibadahnya musiman. Gimana kalau ibadahnya musiman? Gimana mau menemani? Gimana mau amal soleh itu setia sama kita? Kalau kita aja setia sama dia itu musiman. Ketemunya cuma musiman aja, setiap bulan Ramadan baru ketemu. Selain itu nggak pernah ketemu, nggak pernah peduli. Maka harus ada konsisten. Adwamuha wa in qalla. Itulah istiqamah. Itulah pentingnya untuk kita selalu konsisten berada di atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena Allah yang merintahkan. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian wafat kecuali dalam keadaan Islam. Dalam keadaan Islam. Dan kita nggak ada yang tahu kita nanti wafat di atas apa. Nggak ada yang tahu. Kita wafat dalam kondisi apa kita nggak tahu. Namun cara agar kita bisa wafat di atas Islam adalah selalu konsisten, selalu istiqamah. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Siapa, kata Nabi SAW dengan artinya, kata beliau, siapa yang ingin hatinya istiqamah, atau siapa yang ingin amalannya istiqamah, maka istiqamahkanlah hatinya. Siapa yang ingin amalnya istiqamah, maka istiqamahkan hatinya. Sehingga sebetulnya segala sesuatu, ya, amal soleh, kebaikan-kebaikan, atau bahkan keburukan-keburukan, segala perbuatan kita itu muaranya ada dalam hati kita. Muara dalam hati. Maka perlu kita mengecek hati kita ini. Sudahkah hati kita ini condong sukanya untuk melakukan ketaatan atau tidak? Apakah hati kita ini selalu berpikirnya, kapan ya saya pengen maksiat? Kapan ya saya pengennya jalan-jalan? Maka hati-hati ketika kita selalu berpikirnya untuk dunia. Tapi kalau hati kita selalu berpikir, kapan ya saya beramal soleh? Apa ya amal soleh yang saya bisa lakukan lagi? Sehingga dia selalu berpikir gimana caranya agar saya bisa beramal soleh setelah melakukan satu amal soleh. Kemudian berikutnya amal soleh berikutnya apa? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza faragta fansab. Kalau engkau selesai dari satu kegiatan, sebuah ibadah, maka isi berikutnya dengan ibadah berikutnya. Jangan dibiarkan kosong. Itu disebut dengan adwamuha wa in qalla. Sering dilakukan konsisten meskipun sedikit. Meskipun cuma sebentar, baca Quran misalnya. Baca Quran, usahakan ketemu sama Al-Quran setiap hari agar mudah untuk istiqamah. Setiap hari ya misalnya 1/4 aja. Setiap hari misalnya hanya berapa ayat aja. Tapi setiap hari. Bukan ketemunya setahun sekali, itu pun enggak khatam 30 juz.
Tapi setiap hari. Dan yakinlah, orang yang nggak pernah ketemu itu sama Al-Quran, kemudian dia pengen ketemu, pengen musiman sifatnya pas Ramadan aja, susah dia untuk khatam juga, karena nggak terbiasa. Susah dia untuk taraweh, susah untuk dia tahajud, bahkan untuk puasa pun susah, karena nggak terbiasa sebelumnya. Maka rutinkan amalan-amalan, kita harus punya amalan-amalan yang rutin kita lakukan, meskipun cuma itu aja. Khususnya misalnya amalan-amalan yang sunnah. Ya saya misal sholat duha, rutin saya sholat duha. Saya bisa sholat tahajud misalnya, rutinkan itu sholat tahajud, meskipun cuma 2 rakaat, ada sholat witir 1 rakaat misalnya, baca Al-Quran hanya sedikit setiap harinya, nggak masalah. Asalkan ada yang konsisten, yang itu akan menemani kita. Maka perlu ada pertanyaan ke kita nih, masing-masing kita, sudahkah kita melakukan sebuah amalan yang itu konsisten? Adakah amalan yang itu khusus khasnya kita? Karena surga itu, ya Nabi SAW menjelaskan bahwa surga itu ada pintu-pintunya. Ada pintu bagi mereka orang-orang yang senang puasa, ada pintu mereka orang yang senang bersolat, dan semua akan masuk ke pintu-pintu tersebut akan dimasuki oleh para ahlinya. Yang ahli puasa, yang senang, yang konsisten puasa akan masuk ke pintu tersebut, pintu puasa. Sehingga kita kira-kira kalau kita tanya sekarang kita masih hidup ya, alhamdulillah, saya masuk pintu mana kira-kira? Kayaknya amal soleh juga gak ada yang konsisten. Kemudian juga jarang-jarang ketemu sama amal soleh. Itu pun pas melakukan amal soleh juga kadang-kadang gak khusyuk. Kadang-kadang isinya pengen dilihat sama orang, pengennya ria, pengennya disebut-sebut, dikit-dikit bikin status. Alhamdulillah bangun jam 3, alhamdulillah bisa tilawah, alhamdulillah. Tapi dihapus sama Allah gara-gara mengharapkan pujian, gara-gara riaknya, akhirnya gak berlaku amalnya. Nah kasihan sama diri kita ini. Udah amalannya sedikit, ternyata gak diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala gara-gara ada riak, penyakit dalam hati. Maka itu pentingnya kita membersihkan hati kita ini, agar kita mudah istiqamah. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Ini bisa harus diingat dan dicatat baik-baik. Kata beliau rahimahullah, cara agar kita bisa konsisten beramal soleh, yang pertama, jadikan cinta kita kepada Allah melebihi segalanya. Saya ulang, jadikan cinta kita kepada Allah melebihi segalanya. Memang tidak mudah, karena kita di dunia ini banyak hal-hal yang kita cintai. Ada yang cinta sama suaminya, cinta sama hartanya, cinta sama pekerjaannya, cinta sama anak-anaknya, cinta sama teman-temannya, banyak. Cinta sama hobinya, banyak yang dicintai. Boleh nggak kita mencintai perkara dunia itu? Boleh, silahkan. Asalkan jangan sampai kekuatan cintanya melebihi rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cinta kita kepada Allah itu harus nomor 1 di atas dari segalanya. Dan itu bisa terlihat, kita bisa melihat cinta saya kepada Allah itu sebesar apa. Kita bisa lihat kualitasnya ketika 2 cinta berbenturan. Contoh, ibu hobinya kalau olahraga apa ibu? Senam. Kalau senam ya, atau ya bolehlah senam misalnya. Atau badminton misalnya. Ya, badminton. Padel. Atau apapun olahraganya. Kita ambil badminton. Senang badminton. Cinta banget sama badminton. Pokoknya sepekan tuh harus ada minimal 3 kali. Kalau enggak 3 kali pusing kepala. Dan ada niat besok pengen badminton. Cek lapangan ternyata penuh semua, kecuali ada yang kosong. Kosongnya itu jam 11 siang sampai jam 1. Itu yang kosong. Akhirnya sudahlah, nggak penting kita main badminton. Mainlah, datang ke lapangan masuk jam 11, main setengah jam, kurang lebih ganti-gantian, belum puas tuh. Tiba-tiba dengar suara Allah panggil, hayya 'alas shalah, ayo sholat, hayya 'alal falah, ayo menuju kemenangan. Saat itulah 2 cinta berbenturan. Kira-kira pilih mana? Nanggung ya. Nanggung, bentar lagi selesai jam 1. Ini kalau sholat habis waktu. Aduh, belum menang tadi, kalah terus nih, belum puas, belum keringetan. Nah, itu cinta kita. Lebih mendahulukan mana kira-kira? Panggilan Allah, hayya 'alas shalah, ayo sholat, ayo menuju kemenangan, ayo menghadap Allah, ayo ibadah,
Atau ayo ini bentar lagi selesai. Nah itu bisa dilihat kondisi kualitas cinta kita kepada Allah seperti apa. Kalau kita masih coba nggak enak sama teman-teman, takut dibilang sok alim, sok soleha, nggak apa-apa sebetulnya. Jangan takut ya kalau disebut sama teman-teman sok alim gara-gara kita pengen taat sama Allah, nggak usah takut. Nggak apa-apa sok alim daripada sok jahat, daripada sok maksiat. Iya, lebih baik sok alim. Ini sudah nggak apa-apa. Yang penting saya bisa taat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak usah pedulikan omongan orang lain. Kadang itu kita gara-gara teman itu akhirnya susah untuk taat sama Allah. Gara-gara teman, gara-gara gak enak, aduh gak enak sama temen. Kalau saya pergi lagi nongkrong denger azan, gak enak sama teman. Gak begitu. Kalau kita cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala tinggi daripada segalanya, daripada cinta kita kepada segalanya, kita akan selalu mendahului Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau cinta kita itu kepada Allah kualitasnya tinggi, kita tidak mudah untuk digoyangkan dengan perkara-perkara duniawinya. Tidak mudah. Lihat bagaimana para sahabat, ya, kita jadikan contoh para sahabat ini orang-orang yang paling beriman, orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah. Ada nama sahabat, namanya Umair. Sahabat yang jarang kita dengar namanya. Namanya Umair. Ketika perang Uhud, ya ketika sedang perang Uhud, Nabi SAW melihat pasukan kaum muslimin itu mulai kocak-kacir. Akhirnya Nabi memanggil kaum muslimin, ya ma'asyiral muslimin, wahai orang-orang kaum muslimin, halummu ilayya, halummu ila jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Kata Nabi SAW, ayo sini kemari segera menuju surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Nabi manggil para sahabatnya, ayo semangat, ayo kumpul bersatu lagi menuju surganya Allah yang seluas langit dan bumi. Ketika itu sahabat Nabi Umair ini lagi makan kurma. Ya lagi istirahat dulu, makan kurma. Di kantongnya juga ada beberapa kurma. Lagi ngunyah kurma, dengar suara Nabi SAW manggil, halumu ila jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Langsung datang ke Nabi. Nanya Umair, wahai Rasulullah, apakah surga itu benar seluas langit dan bumi? Iya. Kemudian Umair bertanya, apakah aku masuk ke dalam golongan orang-orang yang masuk dalam surga? Iya. Kemudian kata Umar, lihat, kata Umar, kalaulah gara-gara kurma ini yang saya punya dan kurma yang ada di bungkusannya ini menyebabkan tertundanya saya untuk masuk ke dalam surga, sungguh waktu yang sia-sia. Akhirnya dilempar kurmanya, dimuntahkan itu kurmanya, langsung masuk ke pasukan kaum muslimin, perang, akhirnya mati syahid. Lihat bagaimana Umair, itu kurma, dia dikunyah pun nggak ada harganya kurma itu, hal yang kecil sepele. Yang kalaupun dia punya nggak butuh waktu lama, tapi Umar gak mau, gara-gara kurma menunda dirinya untuk masuk dalam surga. Panggilan Nabi SAW langsung sami'na wa ata'na. Umar gak bilang, ya Rasul bentar saya makan kurma dulu, bentar aja. Enggak, dilepas kurmanya langsung berangkat dan mati syahid. Lihat bagaimana imannya, cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Rasulnya, ditinggalkan itu dunia yang kecil. Dan na'udzubillah, ada orang-orang yang bahkan mereka menjual agamanya demi secuil dari perkara dunia. Bahkan menjual agamanya untuk sebungkus mie instan. Ada yang seperti itu. Hanya sebungkus mie instan bisa menjual agama seseorang. Dia keluar dari agama Islam gara-gara mie instan. Alhamdulillah. Gara-gara misalnya, kamu kalau misalnya kerja di tempat saya, kamu nggak boleh sholat. Kalau kamu syarat kerja di tempat saya ini gajinya gede, kamu nggak boleh menutup aurat. Akhirnya lepas itu semua kerja di situ. Dijual itu agamanya untuk secuil dari perkara dunia. Maka cinta kepada Allah ini harus kita tumbuhkan. Gimana cara menumbuhkannya? Dengan mempelajari, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kenali Allah. Pelajari itu, Allah punya nama-nama yang banyak. Ada berapa nama-nama Allah? Ada 99. Kata Nabi SAW, Inna lillahi tis'atun wa tis'ina asman. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu punya 99 nama. Mi'atun illa wahidah. 100 dikurangin 1. Man ahsaha dakhala jannah. Siapa yang menghitungnya, menghafalnya, mempelajarinya, mengenalinya, dia akan masuk ke dalam surga. Hingga kenali, oh Allah itu Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim. Ketika kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan perlahan tumbuh rasa cinta itu. Kita kenal, oh Allah itu Ar-Razzaq, Allah Maha pemberi rezeki.
Sehingga kita menggantungkan rezeki kita kepada Allah, bukan kepada suami, bukan kepada bos, bukan kepada atasan, enggak, bukan kepada tempat kerja, enggak, tapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang memberikan rezeki. Sehingga rasa cinta itu perlahan mulai ada. Setelah mengenal Allah, kemudian sadari nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Kita ini kadang-kadang kurang sadar sama nikmat Allah, kurang sadar. Padahal Allah itu memberikan kepada kita nikmat sangat banyak, baik yang kita minta atau yang tidak kita minta tapi Allah kasih. Banyak banget. Sangat banyak. Bahkan kalau kita bisa hitung, kadang kita ini suudzon sama Allah, kita benci sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika doa kita nggak dijawab sama Allah. Bertahun-tahun doanya minta ini kok dijawab. Padahal selama dia hidup tuh berapa tahun, ketika nggak dijawab, Allah ngasih rezeki sama dia, Allah kasih nikmat sama dia yang nggak pernah dia minta. Ibu-ibu pernah minta nggak sama Allah, ya Allah, saya pengen hari ini bisa ngangkat gelas. Pernah minta? Nggak pernah minta. Tapi Allah kasih kenikmatan bisa ngangkat gelas dan bisa minum. Ada orang-orang yang susah untuk ngangkat gelas. Orang-orang ada yang susah untuk ngangkat sendok. Kita nggak pernah minta, ya Allah, saya pengen bisa ngangkat sendok. Ada yang susah untuk buang air. Kita alhamdulillah setiap subuh setoran, ya, lancar lagi setoran. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mau setoran tuh harus bayar jutaan mahal. Nah, maka banyak sekali nikmat yang Allah berikan tanpa kita minta. Dengan kita menyadari nikmat Allah, maka perlahan kita sudah sadar, oh, Allah ternyata baik banget sama saya. Oh, Allah itu ternyata peduli sama saya. Dikala ketika itu nggak ada yang peduli sama kita, keluarga menjauhin kita, teman-teman gak ada yang dekat sama kita, ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang kenal dia akan tenang. Maka perlahan mulailah muncul rasa cinta itu. Sehingga ketika rasa cinta itu muncul, kita pun akan mudah untuk selalu ketemu sama ibadah. Karena sejatinya ibadah itu menghadap siapa? Menghadap Allah. Menghadap Allah. Ibu mungkin dulu, ya, atau mungkin sampai sekarang masih merasakan awal-awal nikah misalnya, atau sebelum nikah katakan lagi cinta banget, sayang banget tuh sama calon misalnya, atau pas setelah nikah pengennya ketemu terus. Ada momen yang pengen ada waktu-waktu khusus biar ketemu berdua aja, kalau perlu nggak usah ada anak-anak dulu, kalau perlu anak-anak dititipin kemana, pengen berduaan aja, pengen ngobrol. Momen-momen seperti itu yang akan ditunggu-tunggu, momen yang kita berusaha untuk diagendakan, kalau bisa setiap hari, kalau bisa setiap pekan diagendakan itu. Karena itu momen yang sangat berharga. Ketemu sama sosok yang kita cintai. Pengennya ketemu terus. Dan kita kalau cinta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seharusnya kita pengen terus ketemu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara ketemu sama Allah ketika kita hidup di dunia dengan ketemu dengan ibadah, dengan kita sholat, dengan kita sujud, dengan kita zikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itu semua dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah kita ketemu sama sosok yang kita cintai. Maka kalau cinta kita jujur, ya, kalau cinta kita tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, maka seharusnya kita mudah untuk taat sama Allah. Karena kita, ya, kalau kita kerja, misalnya ibu sukanya masak, karena hobinya masak, itu senang banget tuh. Mau capek apapun berjam-jam nggak kerasa capeknya karena senang, enjoy ngerjainnya. Tapi kalau nggak suka masak, ngedumel terus itu karena dipaksa. Duh, capek ini segala macam, padahal cuma sebentar, rasanya lama banget. Tapi kalau kita suka, ya, cinta untuk terus ketemu terus, itu waktu yang 5 jam sekalipun rasanya kok cuma sebentar, ya. Kan selalu seperti itu. Sehingga ketika rasa cinta ini ada dalam diri kita, ketika kita sedang melaksanakan ibadah, maka kita akan khusyuk insyaallah ibadahnya, karena diisi dengan rasa cinta. Oh, saya sholat ini sedang ketemu sama Allah, saya khusyuk. Sehingga ketika ibadah itu perlu dihadirkan rasa cinta, rasa takut, rasa harap. Takut atas adab Allah Subhanahu wa Ta'ala, harap mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu rasa cinta. Sehingga jadikan rasa cinta itu lebih tinggi daripada cinta-cinta segalanya. Kemudian yang kedua, ya, tips yang kedua dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, dengan mengagungkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengagungkan syariat Allah. Dengan kita mengagungkan syariat Allah,
maka kita akan mudah juga istiqamah, mudah untuk konsisten beramal saleh. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memerintahkan sesuatu. Juga dalam Al-Qur'an melarang sesuatu. Sebetulnya ya syariat kita itu, syariat Islam itu hanya ada dua sebetulnya. Silahkan dan jangan. Apa? Silahkan dan jangan. Yang silahkan apa aja contohnya? Yang wajib. Yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, katakan apa lagi? Bahkan yang makruh pun masih silahkan. Yang makruh sampai masih silahkan. Tapi dibenci sifatnya, silahkan tapi dibenci. Itu yang makruh pun masih silahkan. Yang jangan apa? Yang haram. Kira-kira banyakan yang silahkan atau yang jangan? Banyakan yang silahkan. Yang silahkan lebih banyak. Yang silahkan lebih banyak, tapi kita kadang kenapa ya Islam ini dikit-dikit aturan. Enggak. Banyakan yang silahkan daripada yang jangan. Yang jangan tuh ada yang haram sama yang subhat. Yang subhat jangan dilakukan. Subhat itu rancu, enggak jelas nih hukumnya halal atau haram. Lebih baik ditinggalkan. Sehingga hanya itu. Kita berusaha untuk mengagungkan apa yang Allah perintahkan. Oh, ada perintah Allah datang. Ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kita ketahui, diperintahkan. Ketika kita belum bisa melakukannya, minimal kita hormati. Minimal kita mengagungkan, oh ini syariat. Saya sedih kok, saya nggak bisa melakukan itu. Bukan malah meremehkan. Kadang misalnya kita tahu, oh ini ada sholat sunnah sebetulnya. Akhirnya diremehkan. Dengan ucapan gimana? Kan cuma sunnah. Akhirnya nggak pernah dikerjakan. Ucapan seperti itu perlu kehati-hatian. Khawatirnya itu meremehkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, bertahap kita akan merasa saya pengen melakukan itu. Maka lama-lama Allah akan berikan petunjuk kepada kita untuk bisa melakukan amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Sehingga perlu ada pengagungan dalam perintah, begitu pula dalam hal larangan. Kita perlu mengagungkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang dengan cara kita berusaha untuk menjauh dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala semampu kita, sekuat tenaga kita. Sekuat tenaga kita ditinggalkan. Berusaha untuk meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Dari muamalah kita, dari makanan kita jauhkan dari hal-hal yang haram, dari ibadah-ibadah juga. Sehingga dengan hal itu, dengan dua hal tadi, menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, jadikan rasa cinta kepada Allah lebih tinggi dari segalanya. Kemudian yang kedua, mengagungkan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah akan dimudahkan untuk kita bisa istiqamah, untuk bisa konsisten terus. Dan keduanya ini letaknya di mana? Cinta dan pengagungan. Di mana letaknya? Dalam hati. Cinta dalam hati. Pengagungan kepada Allah semuanya ada dalam hati. Maka perlu semua memang kembali muaranya ke dalam hati kita. Perlu kita ngecek hati kita. Mudah gak kita untuk masukkan rasa cinta ini kepada Allah Subhanahu wa taala? Mudahkah hati kita ini untuk menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan? Karena semuanya dalam hati. Semuanya itu bersumber dari hati kita. Hati itu seperti ya kapten lah hati itu. Seperti kapten yang tubuh yang lain itu sebagai prajurit. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala wa inna fil jasadi mudghah." Di dalam jasad tubuh kita ini ada segumpal daging. Wa idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau segumpal daging ini baik, sehat, maka jasad seluruhnya akan sehat. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau segumpal daging ini rusak, maka semua tubuh akan rusak. Ala wahyal qalb. Itulah qalbu, hati. Maka selalu kita perhatikan hati kita untuk kita bisa konsisten. Nah, maka ini usaha Allah Subhanahu wa taala. Nonton ini sampai jam berapa? Masih ada waktu? Ada 10 menit. Enggak, 20 menit lagi. 20 menit? Kemudian ada tanya jawab atau enggak? Sudah, ya. Tanya jawab. Ya, kita lanjutkan. Ya, ini usaha Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kita kembali ke kondisi orang yang sudah wafat ya. Kondisi yang sudah wafat, kemudian dia akan bertemu dengan amal solehnya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang panjang sebetulnya, hadis Barrah bin Azib. Ini hadis yang panjang, tapi kita ambil potongan hadisnya tentang Nabi SAW menceritakan sebuah hal yang gaib yang kita nggak tahu. Jadi
yang mengetahui hal gaib itu hanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Rasul pun tahu hal gaib dari Allah Subhanahu wa taala, dan Rasul akan mengabarkan kepada kita hal-hal yang gaib kaitannya dengan kubur. Kita nggak bisa lihat orang di kubur itu ngapain. Ya meskipun ada film-film siksa kubur misalnya, nggak bisa. Mau kita masukin kamera CCTV ke yang lahat nggak bakal kelihatan, tetap tidur aja itu mayatnya, karena alamnya berbeda. Maka kita perlu mengetahui dari sabda Nabi SAW yang beliau as-sadiqul masduq. Kata Nabi SAW, wa ya'tihi rajulun hasunal wajh, akan datang seseorang sosok dengan wajah yang rupawan, wajah yang tampan indah, tibur rih, aromanya wangi, enak. Fayaqulu lahu, maka sosok ini akan mengatakan kepada sang mayit, dan itu akan mengatakan kepada kita juga insyaallah, abshir billadhi yasurru, berbahagialah dengan kabar berita yang akan membuatmu bahagia. Ini sosok ini datang. Kemudian fahada yawmuka alladhi kunta tu'ad, maka kata sosok tersebut, inilah hari yang dulu dijanjikan kepadamu. Inilah hari yang dulu dijanjikan kepadamu. Kita ini sekarang alhamdulillah masih hidup ini, kita banyak dengar ayat-ayat, hadis-hadis Nabi SAW. Nanti kalau masuk kuburan akan begini. Nanti ada alam-alam namanya alam barzakh. Nanti akan ada kehidupan setelah kematian kita. Dan itu hal-hal yang gaib yang kita nggak tahu. Kita hanya tahu dari informasi-informasi dari Nabi SAW dan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika saatnya kita dalam kondisi seperti itu, sosok tadi akan mengatakan, inilah hari yang dulu dijanjikan kepadamu. Sehingga orang yang beriman, dia merasa tenang. Oh, alhamdulillah, saya dulu di dunia saya percaya. Karena banyak orang-orang yang nggak percaya dengan adanya hari kebangkitan. Ada orang-orang yang nggak percaya kalau nanti di kuburan itu ditanya sama malaikat, nggak percaya. Akhirnya cuek aja hidup. Atau bahkan akhirnya mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, dengan beranggapan kalau saya bunuh diri udah selesai masalah. Padahal setelah kematiannya itu perjalanan masih panjang. Alam barzakh itu alam masa yang sangat panjang. Alam barzakh itu hari-hari penantian hari kiamat. Sampai kiamat nanti di alam barzakh. Yang 50 tahun lalu sudah wafat, sekarang di alam barzakh mereka dapat kenikmatan, mereka mendapatkan kenikmatan. Yang mendapatkan azab ya sampai sekarang masih mendapatkan azab. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Sehingga waktunya panjang dibanding hidupnya. Hidupnya kita itu ya sekitar 60 sampai 70 tahun kata Nabi SAW. A'maru ummati baina sittin ila sab'in. Umur umatku itu sekitar 60 sampai 70 tahun. Wa qalilun man yajuzu dzalik. Sedikit yang lewat dari itu. Umur kita cuma sebentar. Dan nanti di alam barzakh itu kita nggak tahu akan berapa lama, karena kiamat kita nggak tahu. Bisa jadi ternyata di kehidupannya dia umur 60 tahun. Di alam barzakh sampai 100 tahun. 100 tahun. Bayangkan 100 tahun isinya azab misalnya, alhamdulillah. Syukur-syukur alhamdulillah kalau mendapatkan nikmat. Kita lanjutkan. Kemudian tadi sosok tadi mengatakan, inilah hari yang dijanjikan kepadamu. Fayaqul man ant. Maka jenazah tadi mengatakan, siapa kamu? Kaget deh, kok ada orang? Kok ada sosok yang datang? Harus jangan sendiri. Man ant. Fawajhuka alwajhu alladhi ya'ti bil khair. Wajahmu itu seperti wajah yang mendatangkan kebaikan. Fayaqul, maka sosok yang tadi mengatakan, ana amaluka sholih. Saya adalah amal solehmu. Itu ditemenin. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Hanya itu yang menemani kita. Kalau amal soleh yang menemani kita, maka wajahnya indah, rupanya enak dipandang, aromanya wangi, bahkan disertai dengan Allah Subhanahu wa taala perluaskan kuburannya. Diperlihatkan surga sepanjang waktu, sepanjang hari, siang malam, diperlihatkan nikmat-nikmat surga. Ini tempatmu nanti di akhirat. Itu ketika dikubur. Sebaliknya, orang-orang yang disebut dengan Nabi SAW, orang-orang yang murtad, atau bahkan orang-orang yang kafir, orang-orang yang ragu terhadap agamanya. Kan ada orang-orang yang dia ngaku Islam, mungkin KTP-nya Islam, tapi gak pernah ketemu sama amal soleh. Ragu itu orang-orang yang murtad. Murtad itu ragu dia dengan amalnya. Akhirnya dia mudah untuk terombang ambing. Diajak ke sana, ikut ke sana. Diajak ke sini, ikut ke sini. Ikut kemana-mana. Terombang ambing. Kayak orang bingung. Akhirnya gak pernah ibadah. Jarang ibadah. Ibadah pun hanya ikut
Ikut-ikutan. Oh ini lagi Ramadan ya, wah asik kayaknya puasa. Akhirnya puasa. Lagi malas puasa nggak puasa. Oke lagi rame taraweh, ikut taraweh. Entar udah akhir bulan, ujung-ujung Ramadan, penghujung Ramadan hilang udah kemana? Hanya sekedar ikut-ikutan untuk beramal soleh. Orang-orang yang model seperti ini datang oleh malaikat pertama. Kemudian malaikat akan bertanya 3 pertanyaan. Mereka akan menjawab, la adri. Aku nggak tahu kata mereka. Ini orang yang bohong. Ditanya man rabbuk, siapa Rabbmu? Akan ditanya siapa nabimu? Kemudian apa agamamu? Ini akan ditanya pasti. Pertanyaannya sudah dikasih tahu, jawabannya pun sudah dikasih tahu dari hidup di dunia. Tapi yang bisa menjawab itu hanya orang-orang yang beriman, iman yang tulus pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ragu dengan imannya, akhirnya mengatakan tadi aku nggak tahu. Sami'tun nas yaquluna faqultu. Aku hanya mendengar manusia mengatakan ini dan itu, kemudian aku hanya ikut-ikutan. Ketika aku hidup pun aku hanya ikut-ikutan. Aku pernah dengar itu nama Allah, aku pernah dengar. Nama Tuhan itu aku pernah dengar, tapi aku nggak tahu apa, siapa namanya. Akhirnya nggak bisa dia menjawab. Bisa bayangannya kita kalau misalnya pernah dulu waktu sekolah ya, pernah sekolah ibu yang alhamdulillah pernah merasakan ujian di sekolah. Udah belajar malam-malam tuh udah ngafalin semua, dia hafalin semua. Pas lagi ujian, masuk ujian, ada satu pertanyaan yang malam tuh udah baca jawabannya, tapi lupa. Kira-kira gimana? Kesel. Tahu tadi malam tuh tahu. Kayaknya tahu tadi malam. Dicoba untuk diingat-ingat nggak bisa. Itu kondisi orang yang murtad. Dulu pernah dengar. Waktu hidup saya pernah dengar ucapan Rasul itu siapa. Aku pernah dengar Islam itu seperti apa, tapi aku nggak jalani itu semua. Akhirnya maka mereka pun akan diazab oleh malaikat tersebut. Kemudian setelah proses azab, kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian bahkan mereka ditampakkan siang dan malam, diperlihatkan neraka. Akan diperlihatkan neraka, bahkan panasnya pun mereka akan merasakan. Kemudian datanglah sosok yang tadi. Datang sosok ini dengan buruk rupanya, bau busuk datang. Kemudian dia mengatakan, ya abshir billadzi yasuka. Berberitakanlah kabar yang akan membuatmu sakit, yang akan, atau berita buruk yang akan kau dengar. Maka orang tadi atau mayat ini, jenazah ini akan mengatakan, man siapa engkau? Engkau datang dengan wajah yang busuk, dengan wajah yang mendatangkan keburukan. Maka kata sosok tadi, saya amal burukmu. Akhir ditemenin sama amal buruk itu yang baunya busuk, mukanya buruk. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Plus diperlihatkan neraka, disempitkan kuburnya, dan itu pasti. Kita harus yakini itu. Harus kita yakini. Jangan kita dustakan. Orang-orang yang dustakan hari akhir, mereka akan menyesal. Mereka akan mengatakan, oh ternyata benar seperti ini adanya. Mereka nyesal. Makanya orang-orang yang di kuburan, orang-orang yang mereka nggak pernah beramal saleh, yang sudah wafat, ketika mereka melihat azab, mereka itu diminta sama Allah untuk kembali. Mereka minta untuk dihidupkan kembali. Hatta idza jaa ahadakumul maut qala rabbi irji'un, kata Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sampailah mereka ketika datang kepada mereka kematian. Qala rabbi irji'un, mereka minta, ya Allah kembalikan kami ke dunia ya Allah. Ya Allah hidupkan kami kembali. Saya pengen hidup lagi ya Allah. Rabbi irji'un. Yang mereka minta cuma satu. Mereka enggak minta, ya Allah saya pengen pulang, pengen ketemu sama keluarga, saya pengen ketemu sama istri, saya pengen ketemu sama suami, saya pengen ketemu sama anak-anak, saya pengen ngurusin bisnis dulu misalnya. Enggak. Minta cuma satu. La'alli a'malu salihan fima tarak. Aku pengen beramal soleh yang dulu aku tinggalkan. Ya, itu penyesalan orang-orang yang sudah wafat. Kita alhamdulillah hari ini masih hidup, maka manfaatkan umur yang ada, dimanfaatkan untuk beramal soleh. Sebelum menyesal seperti yang tadi, la'alli a'malu salihan. Andaikan aku bisa beramal soleh lagi seperti amal soleh terdahulu, aku bisa mengerjakan amal-amal yang dulu aku tinggalkan, aku bisa mengerjakan amalan-amalan yang dulu aku remehkan. Nyesal akhirnya. Bermanfaat atau enggak permintaannya? Enggak akan dikabulkan. Bahkan kata Allah, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak. Itu cuma ucapanmu saja.
Kamu meskipun dihidupkan kembali ke dunia, kamu gak akan beramal soleh. Karena kamu sudah durhaka, kamu sudah melampaui batas. Itu hanya permintaan dustanya kamu. Allah gak akan mengabulkan permintaan. Akhirnya disiksa sama Allah Subhanahu wa taala. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di balik mereka itu ada barzakh. Barzakh itu seperti tabir, pemisah sekat, ya. Makanya dalam surat Ar-Rahman apa ayatnya? Barzakhun la yabghiyan. Ketika berbicara tentang lautan yang ada barzakh, pernah lihat ya? Di video misalnya ada lautan yang air asin sama air tawar itu nggak bersatu, ya. Di tengah-tengahnya itu ada kayak sekat. Padahal satu lautan, tapi nggak bersatu. Itu namanya barzakh. Sebagaimana kita dengan barzakh, alam barzakh, kita tuh nggak bisa bersatu. Kita nggak bisa masuk ke sana. Oh, syarat masuk ke sana apa? Meninggal dulu. Meninggal baru bisa masuk ke sana. Makanya susah kalau di orang yang nggak percaya, mana nggak mungkin ada barzakh. Padahal ayatnya jelas dalam Al-Quran banyak. Nabi SAW pun menjelaskan banyak dalam hadis-hadisnya. Tapi orang yang punya keimanan akhirnya nggak percaya sama hal gaib. Hal-hal yang kita tidak ketahui, dia baru percaya, akhirnya menyesal. Pasti dia sudah wafat. Oh ini ternyata barzakh namanya. Akhirnya minta kembali nggak bisa. Maka ibu semua nanti Allah Subhanahu wa taala, jagalah teman setia itu. Ya, kita carilah teman setia itu sekarang. Cari kira-kira saya mau ditemenin sama siapa sih sampai kuburan nanti. Karena teman-teman yang ada sekarang yang wujudnya manusia ini, kata Allah Subhanahu wa taala, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu. Teman-teman ataupun orang-orang yang kita cintai yang di dunia ini, kelak nanti di akhirat mereka akan saling bermusuhan, kecuali orang-orang yang bertakwa. Sehingga nggak ada yang setia sebetulnya. Ya bohong kalau ada yang misalnya cinta banget tuh, ada yang pasangan cinta banget hidup semati misalnya. Enggak, hidup ya hidup bareng, mati sendiri. Nggak akan nemenin ke dalam kubur. Sampai menemani kita sampai kubur adalah amal soleh kita. Maka jaga tuh amal soleh. Kita jadikan, kita berusaha untuk setia, konsisten dengan amal soleh meskipun sedikit. Ada saatnya capek, wajar manusia. Ada saatnya bosan, wajar manusia. Tapi selalu ingat, ini yang hanya ini yang menemani saya nanti. Hanya ini yang setia, sehingga semangat lagi. Mulai capek baca Quran, mulai capek hadir ke pengajian, ingat kita butuh dengan amal soleh. Sejatinya kita yang butuh sama amal soleh, bukan Allah Subhanahu wa taala. Allah sama sekali nggak butuh sama amal soleh kita. Ya, Allah nggak butuh. Sekalipun seluruh manusia gak ada yang beriman sama Allah, tidak mengurangi kemuliaan Allah, tidak mengurangi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ataupun seluruh manusia taat sama Allah, semuanya bertakwa beriman, tidak menambah keimanan Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya amal soleh itu yang butuh kita. Kita maksiat pun Allah nggak dirugikan, kita yang rugi. Kita melakukan maksiat, kita melakukan dosa, kita melakukan kezaliman, sejatinya kita sedang menzalimi diri kita sendiri. Cuma kadang-kadang ya kita manusianya nggak mau disalahkan. Seringkali ketika kita ditegur sama Allah, kita kembalikannya ke Allah. Maksudnya akhirnya kita suudzon sama Allah. Ya Allah, kenapa engkau kasih saya seperti ini? Padahal gara-gara kita. Ya maka semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa istiqamah, mudahkan kita untuk bisa terus beramal saleh, dan semoga kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allah lapangkan kuburan kita, Allah terangi kuburan kita. Ini mungkin sedikit yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan jika ada yang mau ditanya. Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Ustaz, setelah tadi menyimak apa yang Ustaz paparkan, saya memang menyadari saya belum sesoleh itu ya, Tetapi ketika bertemu dengan keluarga ataupun teman yang tidak taat, memang sudah misalkan sudah diberikan pengertian, misalkan contoh ya, diingatkan contohnya misalkan yang tidak sholat. Kalau tidak ketemu sih nggak masalah ya Ustaz, tapi ketika misalkan lagi berkumpul terus dia tidak sholat ataupun tidak taat lah, itu yang begitu, sudah diberikan contoh tapi tetap saja, apakah sikap kita diabaikan saja atau seperti apa gitu Ustaz? Apakah itu juga ujian untuk kita? Karena kan ada yang tadi dikatakan bahwa keluarga juga bisa meningkatkan nilai amal kita. Tapi apakah kalau ada yang seperti itu,
seperti yang apa ya, istilahnya itu seperti sudah membantu saja gitu Ustaz ya, hatinya gitu, atau seperti apa? Apakah kita skip atau bagaimana gitu? Kalau didoakan, insya Allah didoakan, walaupun saya belum sesoleh itu. Iya, masya Allah, barakallah. Ketika kita melihat sebuah kemungkaran, hal yang keluar dari jalur syariat, Nabi SAW memberikan perintah kepada kita. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran." Siapa di antara kalian yang melihat sebuah kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka rubahlah kemungkaran itu dengan tangannya. Fa in lam yastati' fa bilisanihi. Kalau enggak bisa, maka dengan lisannya. Fa in lam yastati' fa biqalbihi. Kalau enggak bisa juga maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Dan itulah selemah-lemahnya keimanan. Jadi ada tahapannya. Tahapan yang pertama tadi dengan tangan kita. Ya kita ubah langsung misalnya. Kalau misalnya dilihat kayaknya kalau pakai tangan langsung malah lebih madharat, malah misalnya akhirnya jadi renggang misalnya hubungannya, jadi putus tali silaturahimnya. Maka berubah ke berikutnya dengan cara lisan, sampaikan dengan cara yang baik. Panggil, jangan nasihati di depan umum, di depan saudara-saudara yang lain, tapi panggil misalnya di kamar, ya 4 mata. Sampaikan begini. Karena tugas kita itu hanya menyampaikan. Tugas kita itu bukan memberikan hidayah. Ya hidayah tapi hidayah irsyad. Hidayah berupa ilmu. Tapi hidayah yang taufik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya menyampaikan, sampaikan kebenaran, sampaikan. Saya pun sama seperti ini, saya menyampaikan ke ibu-ibu, saya enggak maksa ibu harus kayak saya misalnya, harus dengar dan praktekkan apa yang saya sampaikan. Itu kembali ke ibu-ibu, dan taufik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya menyampaikan. Kalau dengan lisan pun kita nggak bisa, maka berikutnya fabi qalbi, dengan hati. Gimana cara dengan hati? Ingkari dengan hati. Ketika dia misalnya melakukan atau di hadapan kita ada sebuah kemungkaran, kita menjauh dari tempat tersebut. Menjauh, berusaha untuk menghindar. Itu dengan hati kita, dan itulah selemah-lemahnya iman. Tapi tetap harus ada amar ma'ruf nahi munkar. Harus ada saling mengingatkan dalam kebaikan, kemudian juga mencegah kemungkaran. Ya kadang mungkin orang butuh sekali, 2 kali, 3 kali untuk diingatkan. Intinya harus selalu diingatkan. Sambil tadi berdoa, alhamdulillah sudah berdoa. Dan untuk mengingatkan, kita semua ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk saling mengingatkan. Dan itu menjadi amal soleh yang luar biasa. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-'Asr, wal 'asr, dan demi masa, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya seluruh manusia itu dalam keadaan merugi, kecuali illal ladzina amanu, kecuali orang beriman, wa 'amilus shalihat, dan yang beramal saleh, wa tawassaw bil haqq, dan mereka yang saling mewasiatkan dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan mewasiatkan dalam kesabaran. Sehingga saling mewasiatkan dalam kebenaran itu, mengingatkan untuk kebenaran itu bukan hal yang sepele. Dan gak perlu nunggu harus kitanya solehah dulu misalnya. Gak apa-apa, kita udah punya ilmunya, sampaikan. Apa yang sudah dipelajari, sampaikan. Gak harus, jadi yang menyampaikan kebaikan itu gak harus duduk di depan gini, harus jadi ustazah dulu misalnya, enggak. Semua kita tuh harus saling mengingatkan. Di sini pun ibu misalnya ada yang ya kadang-kadang belok sedikit, ingetin, Bu, ini tuh gak boleh, kan udah belajar kita. Nah, saling mengingatkan. Itu ya dengan lemah lembut. Semoga dengan itu perlahan akan ya luluhlah hatinya insyaallah. Dan perlu tadi kita yakini bahwa hidayah itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipahami. Barakallahu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ya, seperti tadi yang sudah disampaikan sama Pak Ustaz, bahwa apa yang kita lakukan untuk beribadah itu seperti apa? Apakah kalau misalkan yang kita diserahkan untuk beramal saleh itu uangnya atau hasil daripada korupsi atau dan sebagainya, di mana uang itu dibikin masjid atau tempat ibadah lainnya, apakah itu akan memberikan pahala untuk yang bersangkutan atau tidak? Dan kalau misalkan itu merupakan suatu dosa, apakah dengan diserahkannya ke lembaga-lembaga sosial atau di tempat ibadah itu akan hapus dosanya atau tidak? Ya. Itu aja Pak Ustaz. Ya, Masya Allah. Ya, penting pertanyaan. Barakallahu fiik. Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadis, beliau mengatakan, innallaha thayyibun, sungguhnya Allah itu maha baik.
la yaqbalu illa thayyiba, dan Allah tidak menerima kecuali dari yang baik-baik saja. Sehingga dalam ibadah pun, contoh infak sedekah, kita pun harus lihat dari sumber yang baik atau tidak. Karena yang baik itulah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat kisahnya anak Nabi Adam alaihissalam, Habil dan Qabil. Siapa yang diterima amalnya? Habil diterima karena dari hasil yang baik, dari hasil ternaknya yang terbaik diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qabil dia punya ladang, tapi ladangnya itu menghasilkan banyak panen, kemudian yang bagus-bagusnya dia konsumsi sendiri, yang kurang baiknya diserahkan kepada Allah, dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu syariat dulu seperti itu. Akhirnya Allah enggak menerima apa yang diserahkan oleh Qabil. Begitu pula di sekarang ini umat Nabi Muhammad SAW, Nabi mengatakan, kalau amal kita mau diterima, sedekah kita mau diterima, syaratnya harus dari hasil yang baik, maka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dari hasil korupsi, hasil mencuri misalnya, ya enggak diterima akhirnya amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus apakah ketika dia infakkan di jalan Allah kemudian jadi penghapus dosa? Enggak. Terus gimana sikapnya yang punya yayasan misalnya? Yang punya yayasan dia enggak tahu apa-apa. Kalau dia nggak tahu apa-apa, dia nggak dikasih tahu ini sumbernya dari mana, maka insya Allah nggak bermasalah. Untuk yang menerimanya nggak bermasalah. Jadi bangun masjid nggak masalah. Ya, dibangun masjid, sang penerima yang pengurus masjidnya pun karena nggak tahu ternyata itu uang hasil korupsi, nggak berdosa. Yang berdosa yang korupsi. Dia berdosa ya karena korupsinya. Kemudian meskipun dia infakkan, dia sedekahkan bahkan buat bulanannya, tidak menghapus dosanya. Ya, tidak menghapus dosanya, tetap tidak menghapus dosa, dan juga tidak diterima amalannya itu karena dari hasil yang buruk. Maka perlu dilihat ya, kalau kita beramal soleh harus dilihat dari hasil apa ini, hasil baik atau buruk. Bahkan kalau kita dari hasil yang baik, hasil yang halal, kemudian kita infakkan meskipun sedikit, itu akan menjadi nilai yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala karena dari hasil yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tadi Ibu ini silakan. Satu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya ingin bertanya. Ini kan tadi seperti yang Ustadz bilang, kita harus memperbanyak amal soleh ya. Mungkin buat ibu-ibu diantaranya mengikuti beberapa pengajian atau kajian. Cuman dengan teknologi yang sekarang ini, kan ini banyak medsos ya Pak Ustadz. Nah ibu-ibu itu kadang suka di statusnya itu mengikuti thalabul ilmi, misalkan di masjid apa gitu. Apakah itu termasuk riya? Terus apakah itu bisa mengurangi ke amal solehnya? Terus banyak juga yang lagi beribadah umroh juga, kadang itu posting depan Ka'bah. Apakah ya gimana itu Pak Ustadz penjelasannya? Apakah termasuk riya atau tidak? Ya, Masya Allah. Iya, barakallahu fiik. Ibu sama Allah Subhanahu wa taala, riya itu amalan hati. Itu dalam hati semuanya. Yang memang enggak terlihat sama kita, keikhlasan pun itu amalan hati semua yang kita pun enggak terlihat itu semua. Bahkan kadang kita mengucapkan saya ikhlas kok, padahal hati beda. Itu bisa terjadi. Makanya para ulama mengatakan, siapa yang mengatakan saya sudah ikhlas, fa ikhlasuhu yahtaju ila ikhlas. Maka ikhlasnya itu yang diucapkan butuh dengan keikhlasan juga. Sehingga memang ikhlas itu enggak mudah. Ikhlas itu enggak mudah. Dan ketika kita boleh enggak sih misalnya tadi posting, apalagi misal tentang faedah-faedah, oh tadi alhamdulillah pengajian ini ada faedahnya begini-begini. Tergantung kembali ke niat kita. Kalau niatnya untuk menyampaikan faedah, menyampaikan manfaat, silahkan. Tapi kalau tujuannya biar pamer misalnya, buat pamer, biar kelihatan oh solehah banget, oh ini speknya ustazah banget misalnya. Nah kalau gitu ya masalah, itu riya berarti. Tapi kalau hati kita ini bisa dijaga, kita upload dengan keadaan kita menjaga hati, maka nggak masalah insya Allah ya. Nggak masalah, apalagi media sosial, kita harus banyak menggunakan untuk hal-hal kebaikan. Kita share tuh habis kajian apa ya faedah yang udah didapat, dibuat poin-poinnya, share media sosial. Ditulis poin-poinnya tuh. Jadi nggak hanya di buku. Jadi manfaatnya bukan hanya untuk kita aja, manfaat untuk di media sosial kan bisa dilihat banyak. Dibandingkan banyak orang-orang juga yang akhirnya ngupload ya yang buruk-buruk.
Ya, kita harus penuhi itu media sosial untuk yang manfaat-manfaat dan kembali ke niat kita. Kalau niat kita ikhlas, bayangkan ya, kalau kita upload di media sosial faedah-faedah yang bermanfaat, akhirnya ada orang yang terinspirasi, ada orang yang tersadarkan dengan faedah yang kita tulis di media sosial itu, dan dia dapat hidayah gara-gara kita, pahalanya besar. Bahkan Nabi SAW, man dalla ala khairin falahu ajru kafa'ili. Siapa yang menunjukkan sesuatu kebaikan, ya, kemudian diikutin, falahu ajru fa'ilihi, maka dia mendapatkan pahala seperti pelaku yang mengerjakannya. Saya misalnya upload media sosial informasi pengajian misalnya, ya, info pengajian, insya Allah besok ada pengajian di sini. Akhirnya teman-teman yang tahu ada pengajiannya, ngabring tuh akhirnya gara-gara postingan kita, dan itu kita dapat pahala. Akhirnya teman-teman tuh pada datang karena postingan kita dapat pahala dari teman-teman kita itu yang termotivasi oleh kita. Sehingga pahalanya luar biasa ketika kita bisa ya upload di media sosial dengan niat yang baik. Nah, gitu pula sama pun ketika umroh pun sama. Tujuannya apa? Kalau tujuannya Ustaz, saya pengen motivasi ya orang-orang yang biar mereka bisa nabung untuk umroh, mereka termotivasi untuk berangkat umroh, maka silakan. Tapi ingat, ikhlas itu enggak mudah. Apalagi kalau memang sengaja bikin konten ya di Masjid Nabawi sambil jalan, apalagi ke Jabal Khandamah misalnya, yang pernah yang sana saya buat konten di sana, ya itu niatnya apa? Kembali semua ke dalam hati kita. Kalau niatnya ada riya, nah itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi riya itu adalah syirik kecil, disebutkan Nabi SAW. Syirkun khafi, syirik yang tersembunyi, syirik yang kecil loh. Syirik kecil, tapi syirik kecil itu bisa menghapus amalan yang ada yang tercampuri oleh syirik kecil. Riya. Ya, misalnya saya sholat zuhur ikhlas, alhamdulillah diterima sama Allah. Pas sholat asar nggak diterima, pas sholat asar ada unsur riyanya, maka sholat asar nggak diterima sama Allah. Sholat zuhur udah diterima, asarnya nggak diterima, itu syirik kecil begitu. Makanya ya kasihan ya, udah capek-capek misalnya berangkat umroh jauh-jauh sana, nabung capek-capek, sampai sana tujuannya buat pamer, biar pas pulang misalnya di bangga-banggain, biar pas pulang dihormati misalnya, ya waliyadzubillah. Itu akhirnya ya dia nggak dapat pahalanya, capek doang yang dapat sama dia. Ya mungkin pujian-pujian manusia didapatkan, tapi kemudian di sisi Allah tidak dia dapatkan. Ya wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, alhamdulillah cukup, insyaallah.